Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Fajr Siddiq dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang bahan ajar atau modul pembelajaran. Nah, modul pembelajaran ini saya buat untuk kelas 8 semester ganjil pada materi zat aditif dan zat adiktif. Nah, langsung saja kita mulai yang pertama dari covernya. Nah, di sini covernya saya buat menggunakan aplikasi CorelDRAW. Namun jika teman-teman bisa menggunakan aplikasi lainnya seperti AI mungkin atau langsung dari Microsoft Word juga bisa. Nah, untuk sampulnya sendiri di sini ada dua. Yang pertama itu berwarna, yang kedua itu hitam putih. Untuk hitam putih ini untuk yang setelah yang berwarna ini ya, biasanya pada kertas pada halaman pertama itu ada cover yang hitam putih. Lalu yang selanjutnya kata pengantar. Di sini seperti pada modul pada umumnya itu biasanya mencantumkan kata pengantar yang isinya itu ucapan-ucapan terima kasih kepada semua elemen yang ikut membantu dalam pembuatan modul ini. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu daftar isi. Di sini bisa kita ketahui apa saja isinya dari modul ini, seperti yang pertama itu mulai dari halaman pertama sampul dan halaman terakhir itu daftar pustaka. Lalu yang selanjutnya tujuan dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi di sini seperti RPP namun hanya singkat saja ya di sini. Dimulai dari kompetensi inti, lalu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan, dan alokasi waktunya, yaitu di sini untuk 3 pertemuan atau 5 jam pelajaran. Lalu yang selanjutnya peta konsep. Nah, di sini peta konsepnya saya buat langsung menggunakan Microsoft Word ya, jadi tidak menggunakan aplikasi editing atau aplikasi bantu lainnya. Nah, dari peta konsep ini bisa kita ketahui alur materi apa saja yang ada dalam modul pembelajaran ini. Lalu yang selanjutnya, tokoh sejarah. Nah, di sini menurut saya penting diketahui siswa untuk memotivasi mereka ya, bahwa zaman dahulu itu ada tokoh-tokoh yang berhasil menemukan penemuan-penemuan dalam materi zat adiktif ini. Lalu selanjutnya, pengantar materi. Nah, di sini kita mengajak siswa untuk mengenal dari lingkungannya itu seperti apa, nah apa hubungannya dengan materi yang sedang kita pelajari. Lalu selanjutnya di sini materi pertama, zat aditif. Nah, seperti biasa dijelaskan zat aditif itu apa. Nah, zat aditif itu digolongkan dalam 2 golongan, yaitu zat aditif alami dan zat aditif sintetik atau buatan. Nah, lalu selanjutnya masuk ke subbab yang pertama, yaitu zat penyedap rasa. Nah, seperti biasa dijelaskan juga di sini zat penyedap rasa itu apa. Nah, dan diberi contoh. Nah, contohnya ini berupa gambar ya. Jadi di sini yang di atas itu zat aditif alami dan yang selanjutnya zat aditif buatan. Nah, di sini ada chapter kok bisa. Nah, chapter 1. Di sini untuk apa? Karena di sini modul ini saya buat menggunakan metode inquiry learning. Jadi saya perlu untuk memancing siswa, memancing rasa ingin tahu siswa untuk lebih mengetahui lagi tentang materi pembelajaran yang dipelajari. Nah, chapter kok bisa ini untuk mendukung metode pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua di sini zat pemanis, subbab kedua. Seperti biasa dijelaskan, lalu diberi contoh. Nah, di sini chapter kedua, jadi untuk memancing rasa ingin tahu siswa ya. Dan seterusnya di sini subbab ketiga seperti tadi, seperti yang di awal sama. Nah, ada chapter kok bisa lagi. Lalu subbab keempat dan seterusnya. Nah, di sini ini pada akhir pembelajaran di sini kita
chapter kok bisa ini kita buat menjadi sebuah kegiatan. Nah, di sini kita meneliti ya dari siswa itu untuk membawa makanan dan minuman kemasan masing-masing 3, lalu dibaca komposisinya, lalu dicari tahu apa saja zat adiktif yang ada di dalamnya, lalu dituliskan dalam kolom yang sudah disediakan. Seperti nama makanannya apa, lalu apa sih penyedap rasa yang ada di dalamnya, atau pemanisnya, atau pewarnanya, atau pengental yang ada di dalam makanan atau minuman tersebut. Lalu yang selanjutnya, materi kedua, yaitu zat adiktif. Seperti biasa dijelaskan dulu, dikasih pengantar. Lalu masuk ke sebuah pertama, narkotika. Nah, apa sih itu narkotika, bagaimana bahayanya, dan contohnya seperti ini. Seperti itu. Lalu contoh lainnya juga ini morfin. Komposisi molekulnya seperti ini. Nah, lalu ada chapter kok bisa lagi. Tahukah kamu barang siapa dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, seperti itu. Selanjutnya, lalu psikotropika juga sama dijelaskan, lalu ada contohnya seperti ini. Nah, zat psikoaktif lainnya dijelaskan apa saja. Nah, yang pertama ini ada alkohol, nikotin, nah seperti ini, kafein, lalu ada chapter kok bisa lagi. Nah, yang sebab selanjutnya yang keempat yaitu dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Nah, zat adiktif bagi kesehatan itu tidak baik ya, jadi dijelaskan di sini. Nah, dampaknya, dampak penggunaan narkotika, dampak penggunaan psikotropika, lalu dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya juga ada di sini. Lalu ada chapter kok bisa lagi di sini, kegiatan juga tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Di sini siswa melakukan percobaannya tentang rokok. Lalu yang kelima, sini menjaga diri dari bahaya narkoba. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa narkoba itu berbahaya dan cara menangannya seperti ini, seperti mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, dan seterusnya. Nah, lalu yang selanjutnya, nah di sini kok bisa chapter 10 ini juga untuk memenuhi KD yang itu ya, yang keempat, KD 4. Nah, di sini kita membuat karya tulis tentang dampak penggunaan zat adiktif dan penyalahgunaan zat adiktif bagi kesehatan. Di sini ada permasalahan, perencanaan, dan pelaksanaan, lalu penilaian apa yang dilakukan juga dijelaskan kepada siswa. Lalu yang selanjutnya di sini rangkuman, berisi tentang rangkuman-rangkuman yang ada pada materi yang telah dipelajari. Lalu, di sini uji kompetensi untuk evaluasi siswa. Jadi di sini berisi soal-soal, soal pilihan ganda dan juga soal esai atau jawaban singkat. Lalu yang terakhir di sini ada daftar pustaka. Nah, dan ini sampul akhirnya. Sudah selesai. Nah, mungkin itu modul pembelajaran yang mungkin bisa dibuat referensi untuk teman-teman buat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.